Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Apribita. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, corrumpere, corruptio, atau corruptus. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 91, korup diartikan juga sebagai busuk, palsu, atau suap. Sedangkan berdasarkan Kamus Hukum tahun 2002, korup diartikan sebagai suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dasar hukum tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia yaitu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang kita kenal KPK, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Undang-Undang 13 Tahun 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Terdapat 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari 30 jenis tersebut dikelompokkan kembali menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Gratifikasi, suap, dan uang pelicin pemerasan merupakan 3 kelompok jenis pemberian. Adapun dampak korupsi, harga alat-alat kesehatan menjadi mahal, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka kematian bayi, penurunan kualitas gizi anak, meningkatnya angka putus sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi, tingginya biaya pendidikan. Sisi lain pun adanya muncul biaya sosial akibat korupsi, yaitu biaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, biaya penahanan serta biaya penjara, biaya pengadilan serta biaya jaksa. Adapun hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi. Akibat kejahatan koruptor, pelayanan publik jadi tak kunjung membaik. Pelayanan kesehatan menjadi mahal, biaya pendidikan semakin mahal, meningkatnya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatnya besaran pajak, serta biaya sosial korupsi. Pemberantasan korupsi sendiri merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi dengan upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, telah dibentuk komisi khusus yang menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat tiga strategi pencegahan korupsi, yaitu dengan cara represif, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Adapun kegiatan-kegiatan yang mencegah dan menentang korupsi, yaitu dengan melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, serta mempermudah sistem perizinan. Pemberantasan korupsi bertujuan untuk menunjang terwujudnya good governance dengan sasaran menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah korupsi keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi, meningkatkan penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, meningkatkan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi. Adapun indikator keberhasilan dari pemberantasan korupsi itu sendiri yaitu terlihat dari menurunnya persentase tindak pidana korupsi, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat, pengembalian uang negara meningkat, serta efektifnya sistem pengendalian pengawasan melekat pada instansi-instansi pemerintah. Demikian yang saya dapat sampaikan terkait penyuluhan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Atas saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.